Bapak Ibu Saudara sekalian, kita sudah hampir ya di penghujung kitab Wahyu nih ya, Wahyu 19 dan 20. Dan makin ujung ini makin banyak banyak misteri ya yang disingkapkan ya, dan sesuatu yang sangat-sangat kita nantikan juga ya, karena ini kesudahan dari dunia. Nah, kita akan melihat Wahyu 19. Tetapi, saudara sekalian, kita harus ingat ya konteksnya. 2 minggu lalu kita bicara mengenai kejatuhan Babel. Ya, jadi memang musuh terakhir itu, maksudnya kota yang arogan, pemerintah yang sangat arogan melawan Tuhan, itu sudah runtuh begitu. Ya, nah, maka sekarang kita masuk ke Wahyu 19 ini adalah nyanyian, nyanyian orang percaya atas runtuhnya Babel. Ya, maka Yohanes mengatakan begini, kemudian daripada itu aku mendengar seperti suara yang nyaring dari himpunan besar orang banyak di sorga, katanya, Haleluya, keselamatan dan kemuliaan dan kekuasaan ada pada Allah kita. Ya, jadi orang percaya dan malaikat menyanyi, berseru, Haleluya. Artinya puji Tuhan. Puji Tuhan, Babel itu sudah runtuh. Bukan karena kita sekedar benci gitu ya kepada Babel, tetapi kita mencintai Tuhan. Maksudnya Tuhan itu adalah sumber keselamatan, kemuliaan, dan penguasa yang sejati. Dan kita sebagai orang percaya bersyukur bahwa Tuhan menyatakan semua itu melalui keruntuhan Babel. Ya, yang kita puji adalah penghakiman Tuhan. Jadi perhatikan, sekarang ini kita memuji Tuhan karena kasih-Nya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Ya, kita puji kasih-Nya karena memberikan anak yang tunggal. Tetapi selama ini Injil sudah diberitakan, berita keselamatan ditawarkan dengan murah hati, pintu anugerah terbuka. Nah, pada satu titik di mana Yesus datang kedua kali, waktu Tuhan selesai, ya selesai, saudara sekalian ya. Kita memuji Tuhan juga karena penghakimannya. Yaitu yang percaya tidak akan dihukum, yang tidak percaya, yang melawan Tuhan akan dihakimi. Ya, dan penghakiman Tuhan itu benar dan adil. Saudara perhatikan, kasih Tuhan itu berlimpah-limpah. Karena seadil-adilnya kita harusnya dihukum. Ya, tetapi Tuhan mengasihi kita, bermurah hati, luar biasa. Sehingga kita itu bukan saja nggak dihukum, kita diselamatkan. Tapi pengadilan Tuhan tidak semena-mena. Perhatikan ini. Pengadilan Tuhan, penghakiman Tuhan tetap berdasarkan fakta objektif. Berdasarkan setiap orang punya perbuatan dan motivasi. Saudara perhatikan. Tuhan dengan berdaulat dan bebas mengasihi, beranugerah. Tapi dia tidak dengan bebas menghakimi tanpa fakta. Di sini adalah keagungan Tuhan kita. Kalau dia menghakimi, kenapa kita berkata haleluya? Karena bukan dari dendam. Ya, itu bukan dari kebencian. Betul-betul dari truth, kebenaran. Bahwa orang-orang yang dihakimi itu memang faktanya demikian. Yaitu Tuhan itu setia dan tidak berubah standarnya. Dia tidak menghakimi orang karena suka nggak suka. Ya, karena dia faithful. Artinya faithful itu standarnya the same. Ya, bukan hari ini dia suka, kemudian dia tidak hakimi, besok dia nggak suka, dia benci, dia kemudian hakimi. Enggak, ya, benar, ya, dan adil. Ya, artinya apa? Tuhan menghakimi berdasarkan perbuatan, respon manusia, begitu loh, berdasarkan motivasi manusia, ya. Dan Tuhan nggak pernah bertindak nggak adil. Saudara, ini luar biasa ya. Kalau kita pikir sebetulnya Tuhan mau menghukum orang semena-mena, emang kita bisa apa? Ya, kalau Tuhan mau semena-mena itu bisa apa? Tapi kenapa kita memuji? Karena bahkan di tengah kedosa manusia, Tuhan masih fair loh. Fair, ya, artinya disingkapkan dulu semua perbuatannya. Ini benar yang kamu perbuat tanggal sekian, ini motivasinya benar, ini yang kamu perbuat tahun sekian benar, benar-benar ini korbannya kamu lihat. Saudara, Tuhan membukakan semuanya. Di mana semua orang akan berkata amin, termasuk orang yang diadili, begitu kan ya? Ya memang saya berbuat begitu Tuhan. Jadi benar dan adil penghakimannya, itu pujian Tuhan, pujian anak-anak Tuhan, pujian kita, ya. Dan khususnya di sini anak-anak Tuhan bersyukur bersama malaikat karena Tuhan telah menghakimi pelacur besar, yaitu Babylon. Ya, kita bicara kejatuhannya, penghakimannya, keruntuhannya di Wahyu 17 dan 18, ya. Karena Babylon itu sudah merusakkan bumi dengan percabulannya. Jadi Babylon itu membuat orang berdosa, menggoda orang berdosa dengan imoralitas, dan kepada anak-anak Tuhan sangat kejam. Saudara perhatikan ya, sistem dunia ini ya, kalau soal hawa nafsu, sangat happy,
Tapi kalau soal Kristenan, sangat benci. Nah ini Babylon. Saudara tanya misalnya, Pak, dari ini kita bicara Babylon itu ya, kotaknya mana sih Babylon begitu kan ya? Saudara, kita nggak usah bicara tempat, kita nggak usah bicara lokasi ya, kita bicara spirit ya, sikap. Saudara pernah lihat nggak gabungan sikap begini? Kalau kepada keduniawian, pesta pora, perzinahan, perselingkuhan, happy, ngomongnya ketawa-tawa. Tapi kepada kekristenan, bencinya bukan main. Oh, saya benci gereja, saya benci Tuhan. Apa itu orang Kristen munafik? Tapi kalau bicara perselingkuhan, wah, ya boleh juga ya kalau kita ada kesempatan. Nah, itu kombinasi namanya Babylon. Ya. Jadi Babylon itu everywhere, saudara sekalian. Yaitu spirit, imoralitas, dan kebencian kepada Kristus. Nah, yang berdosa dihukum, tentu orang-orang yang digoda oleh Babylon dihukum, tapi Babylon itu dihukum. Kenapa? Dia mengajak orang berdosa. Dan yang mengajak orang berdosa, menggoda orang berdosa, dihukumnya lebih berat. Maka Yesus berkata, penyesatan memang harus ada, dan orang yang disesatkan akan dihukum. Tetapi celakalah, artinya double, orang yang menyesatkan. Jadi orang berdosa dihukum, yang mengajak orang berdosa dihukum lebih berat. Nah, kita seringkali kan berkata begini, wah, itu ada orang-orang mengikuti pengajar sesat ya. Orang-orang yang hanya mengkhotbahkannya sehat, berkat, kayak begitu ya. Meniadakan salib Kristus ya. Wah, mereka kasihan sekali, mereka korban. Saudara sekalian, mereka tetap dihukum. Karena mereka mengikut. Tapi yang mengajak, yaitu nabi palsunya, dihukum lebih berat. Ya. Nah, itu sebabnya Yesus juga pernah mengatakan, anak kecil itu memang bisa disesatkan, berbuat salah. Ya. Tetapi celakalah orang yang menyesatkan salah seorang dari anak kecil ini. Sampai Yesus berkata, lebih baik baginya batu kilangan diikatkan di lehernya dan ditenggelamkan ke dalam laut. Wah, itu satu gambaran yang serius, saudara sekalian. Ya. Nah, keadilan Tuhan bersifat total dan kekal. Jadi memang dia faithful. Artinya apa? Dari dulu sampai sekarang memang Tuhan begitu sifatnya. Kalau tidak kudus tuh tidak kudus. Kalau kudus tuh kudus. Nggak pernah berubah ikutin perkembangan zaman. Keadilan Tuhan itu sure. Ya, artinya pasti dan tidak berubah di tengah moralitas yang berubah. Ya, kalau dulu pernikahan dianggap kudus. Sekarang pernikahan itu, wah, ada yang sejenis, ada yang open, ya suka-suka mau punya berapa pasangan, pokoknya secara surat masih menikah. Saudara, Tuhan tidak demikian. Standarnya sama, meskipun etika manusia terus bergeser, makin liberal dan immoral. Ya, nah, keadilan Tuhan bersifat total di sini maksudnya apa? Tuhan pada titik ini mencurahkan murkanya secara maksimal. Kenapa? Karena anugerah Tuhan sudah selesai waktunya untuk dunia ini. Ya, waktu sudah diberikan sejak kedatangan Yesus sampai sebelum kedatangan Yesus kedua kali. Jadi tidak ada ruangan untuk kasih lagi, yang ada cuma murka. Karena manusia terus menolak kasihnya. Itu total sebutnya ya. Cawan ketujuh kita bicara tuntas ya. Dan ini bersifat permanen atau kekal, maka dikatakan ayat 3, haleluya, asapnya naik sampai selama-lamanya. Nah, artinya saudara sekalian, penghukuman Tuhan bukan seperti konsep api pencucian. Oh, dia sebentar aja disiksa, sebentar aja dicuci begitu ya. Nanti sudah 500 tahun dia masuk surga. Nggak bisa. Ini Babylon dihukum permanen. Asapnya naik bukan 500 tahun, bukan 1000 tahun, selama-lamanya. Jadi penghakiman Tuhan bersifat total, artinya betul-betul pure, murka Tuhan, nggak dicampur dengan kasih lagi, dan bersifat permanen, kekal. Ya, asapnya naik sampai selama-lamanya, jadi statusnya terbakar selama-lamanya. Nah, orang percaya, sebagai orang percaya, karena kita tahu sifat Tuhan kita setia, kita juga harus setia hidup sesuai standar Tuhan. Ya, karena dari dulu sampai sekarang yang namanya jahat tetap jahat, yang namanya tidak adil tetap tidak adil, tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Tuhan. Ya, hanya kasih, kebenaran, keadilan, sukacita, damai, kesabaran, kekudusan, kesetiaan, kerendahan hati, penguasaan diri. Hanya itu yang bernilai kekal di kerajaan sorga. Segala kompromi, segala campuran dengan dosa tidak akan dapat bagian di kerajaan Tuhan. Karena itu kita orang percaya harus setia, terus disucikan ya oleh Roh Kudus, oleh firman Tuhan, sampai penyucian ini, sanctification ini perfect pada satu titik di mana kita masuk sorga. Dan kita pasti mencapai perfection itu dengan anugerah Tuhan, karena itu janji Tuhan. Nah, saudara sekalian, respon dari sorga adalah, yaitu penghuni sorga, 24 tua-tua dan 4 makhluk, ya, ayat 4. Ke-24 tua-tua, 4 makhluk tersungkur menyembah Allah dan berkata, amin, haleluya. Jadi bumi memuji,
sorga juga memuji, ya. Jadi mereka memuji, mengaminkan, tidak ada seperti kita rapat, tidak ada suara yang sumbang. Oh, 10 orang setuju, 2 orang tidak setuju. Ketika Tuhan menghukum, 100% semua amin. Nggak ada orang berkata kasihan, nggak ada orang berkata Tuhan jangan dulu. Semuanya serempak sehati sudah mengerti keadilan Tuhan itu perfect, maka mengaminkan dari sorga maupun bumi. Ya, bahkan dikatakan mereka tersungkur dan menyembah Allah yang duduk di atas tahta. Artinya apa? Tuhan sungguh-sungguh berdaulat dan adil, just. Ya, dan semua penghuni sorga senantiasa berespon kepada Tuhan memuji Dia. Karena apa? Tidak ada satupun respon Tuhan yang meleset. Tidak ada perbuatan Tuhan yang meleset dari prinsip keadilan dan kasih. Jadi pujian kepada Tuhan never stops. Karena Tuhan tidak pernah tidak adil. Ya, Tuhan tidak pernah tidak kudus. Ya, selalu benar. Nah, tidak ada sikap acuh tak acuh kepada Tuhan di sorga. Saudara, kita tahu zaman sekarang dengan kemajuan teknologi, ya, pergeseran budaya generasi muda, sikap acuh tak acuh kepada kerohanian sangat banyak, ya. Jadi Tuhan mau ada nggak ada, I don't care. Gereja mau hidup atau mati, I don't care. Orang Kristen mau naik atau turun jumlahnya, I don't care, ya. Itu sikap acuh tak acuh yang sangat umum sekali, saudara sekalian zaman sekarang. Tapi belajar dari penghuni sorga, di hadapan Tuhan yang hidup dan kudus, nggak bisa acuh tak acuh. Karena Tuhan adalah terang, bukan abu-abu, saudara sekalian. Tuhan itu adil, ya, bukan nggak jelas. Tuhan itu kasih, bukan nggak jelas. Tuhan itu clearly, ya, sangat jelas. Karena itu respon kita juga konsisten. Tidak pernah suam-suam kuku, tidak pernah acuh tak acuh, tapi berespon dengan positif. Ya, jadi di bumi kita belajar untuk tidak acuh tak acuh. Jadi orang Kristen yang mulai tawar hati, mulai suam-suam kuku, mulai sinis dan skeptis mengatakan what difference gitu, ya. Saya ikut Tuhan, saya dengar firman Tuhan. Apa hasilnya begitu kan? Saudara, itu di titik di mana kita perlu bertobat. Ya, mungkin kita mengalami kelelahan rohani, di mana kita sudah tidak lagi bisa melihat hitam putih, terang gelap, kita melihat semuanya abu-abu, ya. Kamu gereja nggak gereja sama aja. Kamu baca firman nggak baca firman sama aja. Ketika kita sudah di titik itu, kita sudah masuk kepada sikap Laodikia. Suam-suam kuku, acuh tak acuh. Tuhan boleh ada, boleh nggak ada. Kristus boleh diberitakan, boleh tidak diberitakan. Yaitu kita mesti bertobat. Yesus mengatakan, kau panas atau dingin? Bertobatlah. Ya. Nah, saudara sekalian, kita melihat di akhir zaman ketika murka Tuhan dieksekusi final, total begitu, ya. Nggak ada sikap acuh tak acuh. Ya. Orang itu memuji, bersyukur karena karakter dan perbuatan Tuhan. Kita bukan senang lihat orang dibakar di neraka. No. Tuhan pun tidak senang. Tapi kita senang dan kita tidak bisa tidak senang melihat sifat Tuhan dinyatakan. Apapun itu. Ya. Saudara sekalian, kita bukan senang orang disiksa. Kita bukan orang yang hobi lihat orang lain menderita. Ya. Itu bukan sifat Tuhan. Karena Tuhan tidak demikian. Tetapi ketika keadilan Tuhan dinyatakan, kita dengan sukacita berkata amin. Ketika kebenarannya dinyatakan, kita mengatakan amin. Ketika penghakimannya dieksekusi, kita bersukacita meloncat berkata amin. Karena itu karakter Tuhan yang mulia yang kita kenal dalam Kristus, ya. Nah, pujian kepada Tuhan adalah juga panggilan, ya. Pujian itu menular, ya. Satu orang memuji Tuhan itu menyebar, ya. Itu panggilan untuk memuji Tuhan. Maka ayat 5, kedengaran suara dari takhta. Ini panggilan ibadah, ya, seperti kita biasa di kebaktian. Pujilah Allah kita, hai kamu semua hambanya, kamu yang takut akan Dia, baik kecil maupun besar. Saudara, kita nggak cuma menyembah Tuhan loh, tapi kita memanggil orang menyembah Tuhan. Karena itu di kebaktian selalu ada votum dan salam. It's called to worship. Kita nggak cuma datang sebagai individu begitu, ya hari ini saya berasa mau worship Tuhan. Sebab udah lama nggak ke gereja. Saya hari ini mau worship Tuhan. No. Pemimpin ibadah mengingatkan, ya. Sembahlah Tuhan, pujilah Tuhan, hai kamu semua hambanya, besar dan kecil. Biar nama Tuhan dimuliakan di baitnya yang kudus. Itu panggilan ibadah. Dan mengingatkan kita ini hamba. Hamba itu pada satu sisi adalah milik kesayangan Tuhan. Kita bukan budak yang ditindas. Kita sudah dibeli, ditebus dari hamba dosa. Maka kita jadi milik Tuhan. Itu kita bukan budak, saudara sekalian. Kita milik Tuhan. Maka kita disebut God's servant, ya, hamba Tuhan. Tetapi hamba juga harus punya sikap respect.
Hamba harus punya sikap respek dan kagum ya, bukan takut ya, karena kita milik Tuhan kok, begitu kan? Eh, Hamba harus punya sikap respek dan kagum kepada Tuhan, karena bagaimana Dia mau menyelamatkan, menebus kita. Dan besar kecil berarti semua orang sama di mata Tuhan. Ya, saudara sekalian, tidak ada orang datang menyembah Tuhan dengan berkata saya lebih hebat dari sebelah saya. Ya, tidak ada orang datang kepada Tuhan berkata saya nggak selayak sebelah saya. Semua sama besar maupun kecil. It doesn't matter. Ya, memuji Tuhan adalah kewajiban kita sebagai milik Tuhan yang sudah ditebus. Dan saudara sekalian, tidak berhenti sampai di pujian, kita masuk kepada suatu event yang luar biasa. Perjamuan kawin anak domba, ya, the wedding feast of the Lamb. Lalu aku mendengar seperti suara himpunan besar orang banyak seperti desau air bah dan deru guru yang hebat, katanya haleluya karena Tuhan Allah kita yang maha kuasa telah menjadi raja. Saudara bayangkan pujian ini very powerful ya, sampai seperti air bah loh ya, dan seperti deru guru ya, guntur dan gelombang air. Saudara bayangkan begitu powerfulnya pujian ya. Tuhan memerintah secara publik. Sekarang kita nggak ngelihat Tuhan memerintah ya. Orang masih bebas berdosa, korupsi, membakar gereja, bunuh orang Kristen, memutarbalikkan keadilan. Sehingga kita berpikir, Tuhan, kalau engkau raja, Tuhan segala Tuhan, kenapa manusia masih belum menghormati Tuhan? Iya, masih ada kesabaran Tuhan. Nah, di titik ini, saudara sekalian, Tuhan memerintah secara publik, kelihatan ya, secara kekal. Artinya, nggak ada lagi korupsi, nggak ada lagi perzinahan, nggak ada lagi berhala, saudara sekalian ya. Dominasi pemerintahan Tuhan dinyatakan depan mata, nggak ada nggak ada ruangan buat penyimpangan atau dosa. Nggak ada yang bisa membangkang lagi. Ketika titik ini datang, ini adalah perjamuan kawin anak domba. Haleluya, karena Tuhan Allah kita telah menjadi raja. Marilah kita bersuka cita, bersorak-sorai, dan memuliakan Dia. Karena hari perkawinan anak domba telah tiba, pengantinnya telah siap sedia. Saudara, kita disatukan bersama dengan Kristus dalam perjamuan kawin anak domba secara publik seremoni. Kita sudah milik Kristus, kita mempelai wanita Kristus sekarang. Tetapi belum ada pesta secara resmi. Pesta itu akan terjadi pada waktu Yesus datang kedua kali. Di mana perjamuan kawin ada celebration ya. Semua orang bisa melihat. Ya, termasuk orang nggak percaya. Cuma mereka melihat sambil menangis begitu ya. Kenapa? Aduh nyesel ya. Kalau saya percaya pada Yesus, saya ikut di pesta itu ya. Sekarang saya ditolak begitu kan. Tetapi kita akan bersuka cita karena union with Christ itu sekarang diumumkan secara resmi dan publik. Bersifat kekal dan permanen. Ya, jadi ini adalah hari yang kita nantikan, saudara sekalian. Saudara, dalam pesta kawin orang Yahudi, pada akhirnya, sebenarnya banyak juga keluarga masih begitu ya, mempelai wanita tinggal di rumah mempelai pria selamanya. Iya dong, ya. Artinya kenapa kita disebut mempelai wanita? Karena nanti kita akan tinggal di rumahnya Tuhan Yesus, yaitu langit bumi baru, Yerusalem sorgawi, sorga. Kita akan tinggal di sana, ya. Jadi kita ini mempelai perempuan yang sedang didandani, disucikan, dimurnikan, dibasuh oleh Tuhan Yesus, dipersiapkan untuk perjamuan kawin supaya kita perfectly unblemished. Betul-betul tidak bercacat, tidak bernoda. Dan kita akan tinggal di langit bumi baru bersama Kristus selamanya. Nah, saudara sekalian, kemudian kita melihat ada event lain, yaitu peristiwa lain, yaitu apa? Ayat 8. Dan kepadanya dikaruniakan supaya memakai kain lenan halus yang berkilau-kilauan dan putih bersih. Lenan halus itu adalah perbuatan benar dari orang-orang kudus. Ya, saudara, pesta kawin kan terjadi setelah panen gandum. Kita ingat ya, kan gandum disabit dulu, dikumpulkan, itu orang percaya. Setelah itu anggur diperas sampai warnanya merah. Itu kan orang nggak percaya dihukum. Ya, nah pesta kawin ini terjadi setelah genap, orang percaya dituai, dikumpulkan, nggak ada yang ketinggalan. Jumlah orang pilihan sudah genap, ya. Sementara kita berpesta, anggur diperas di bumi, kalau sudah ingat ya. Jadi murka Allah dinyatakan dan dieksekusi untuk orang tidak percaya. Sebenarnya semua ini disingkapkan pada kita sekarang buat apa, ya? Supaya saudara dan saya jangan putus asa. Sekalipun evil kelihatan merajalela, ya. Seringkali orang sebagai orang Kristen kita suka down, saudara sekalian ya. Dan ini memang reaksi
yang natural ya, ketika kita melihat wah orang Kristen kok makin dikit, yang setia yang mau melayani makin dikit begitu ya. Juga banyak orang melayani Tuhan nggak sungguh-sungguh, yang namanya hamba Tuhan juga nggak jelas hamba Tuhan apa hamba uang begitu kan. Kita sering kali merasa apa ada future Christianity ya. Dalam momen itu baca Wahyu 19, Dor. Ya. Evil itu sedang hidup dari waktu yang mereka pinjam dari Tuhan. Waktu terus berjalan, pinjaman akan jatuh tempo. Kita bisa lelah, kita bisa down, tapi jangan terus-terusan. Kita harus bangkit, kita harus bertobat, kita harus kembali bersemangat, karena ingat, evil akan kalah. Baik akan menang, saudara sekalian ya. Dan evil itu sekarang waktunya makin singkat menjelang kedatangan Yesus. Berapa singkat? Itu bukan sesuatu yang kita pusingkan. Itu urusan Tuhan soal waktu, betul saudara sekalian ya. Tapi kita tahu mereka hidup dari borrowed time ya, waktu yang dipinjam. Itu sebabnya kita makin dekat kepada eksekusi keadilan dan janji Tuhan. Jadi jangan putus asa. Dan berikutnya, dia berkata kepadaku, berbahagialah mereka yang diundang ke perjamuan kawin anak domba. Katanya, perkataan ini adalah benar, perkataan-perkataan dari Allah. Maka tersungkurlah aku di depan kakinya untuk menyembah dia, tetapi dia berkata, jangan berbuat demikian. Aku adalah hamba, sama seperti engkau dan saudara-saudaramu yang memiliki kesaksian Yesus. Sembahlah Allah, karena kesaksian Yesus adalah roh dan nubuat. Saudara, kita orang percaya memuji Tuhan itu kenapa? Karena keadilan di bumi, ya, dan sukacita di sorga. Jadi orang percaya double nih, ya, double sukacitanya begini, saudara sekalian. Kita bersyukur karena Tuhan mengeksekusi keadilannya, yaitu musuh-musuh Kristus dihukum. Ya, itu kita bersyukur karena keadilan Tuhan dinyatakan, kita bersuka cita. Saat yang sama kita sendiri mendapatkan upah, yaitu apa? Kita menikmati pesta kawin anak domba. Sukacita. Jadi saking sukacitanya, saudara sekalian ya, mana sempat kita pikirkan orang lain yang dihukum. Ya, karena kita begitu tenggelam di dalam sukacita yang besar, ya. Maka berbahagialah orang yang diundang ke perjamuan kawin anak domba, ya. Di mana perjamuan kawin itu sukacita dan hidup kekal. Di dunia ini yang namanya pernikahan, hari pernikahan itu bahagianya sehari. Jadi tuan, jadi raja dan ratu. Semua orang melayani, ada maid of honor, ada bridesmaid, ada apa ya? Ada best man ya, semua melayani, gaunnya dipegang. Besok-besok jadi orang biasa lagi. Ya. Besok-besok nggak akan orang merayakan kemudian memperhatikan bersukacita. Besok-besok sudah biasa. Hanya satu hari jadi king and queen. Tetapi pesta kawin anak domba, forever kita memerintah bersama dengan Yesus. Sukacita hidup kekal pernikahan itu, dari pernikahan dengan anak domba itu permanen. Ya. Kalau dalam pernikahan ada sukacita, ada air mata. Ya. Tapi kalau menikah sama Tuhan Yesus, pernikahan anak domba, nggak ada air mata. Tidak ada air mata. Ketika sampai di perjamuan kawin, no more tears. Ya, hanya ada sukacita. Ya, dan Yohanes begitu tersentuh, saudara sekalian. Aduh, nasib kita begitu indahnya. Masa depan kita, dia tersungkur menyembah sampai dia lupa. Kok yang disembah malaikat? Yohanes di tengah penglihatan yang kudus pun bisa lupa, saudara sekalian. Dia menyembah malaikat. Malaikat kan cuma ciptaan. Semulia-mulianya, sekudus-kudusnya malaikat, tidak boleh disembah. Paulus, Petrus, Maria tidak boleh disembah. Kalau malaikat kudus aja tidak boleh disembah, apalagi orang berdosa. Paulus, Petrus, Maria, mana boleh disembah? Hanya Tuhan yang patut disembah, dan malaikat yang benar itu berkata demikian, saudara sekalian ya. Tidak ada makhluk sehebat dan sebaik apapun yang boleh disembah ya. Jadi begini, apa yang kita belajar dari sikap Yohanes yang lupa diri sebentar? Dalam suasana emosi seperti apapun sukacitanya, orang Kristen tidak boleh lupa garis antara pencipta dan ciptaan. Saudara sekalian ya, ada orang, saking dia sukses karirnya, dia lupa dia manusia. Dia lupa loh dia manusia.
Dia lupa sesamanya manusia. Dia lupa bawahannya manusia. Dia kira dia Tuhan. Ya. Ada orang saking menerima kebaikan dari seseorang juga lupa bahwa orang itu cuma manusia dan saluran berkat, bukan Tuhan. Jangan sembah orang yang berbuat baik pada kita. Berbeda dengan budaya manusia, begitu kan? Ada budaya mengajarkan sembahlah orang tuamu, karena kalau nggak ada orang tuamu mana ada kamu. Sembahlah kakek nenekmu, karena kalau nggak ada mereka nggak ada kamu. Kita tidak menganut praktek budaya demikian, saudara sekalian. Manusia sehebat apapun, sebaik apapun, dia cuman manusia, tidak boleh disembah. Semurah hati apapun seseorang, jangan mengharapkan orang yang terima kemurahan kita sembah-sembah kita. Kita cuman manusia saluran berkat yang kita kasih bukan punya kita. Orang bukan hutang sama kita, mereka hutang sama Tuhan, kita juga hutang sama Tuhan. Karena berkat itu titipan, bukan milik kita, saudara sekalian ya. Jadi jangan menuhankan ciptaan. Betapapun baik dan utang budinya kita pada orang itu. Betapapun indah dan hebatnya. Betapa tanpa dia kita nggak ada hari ini. Betapa tanpa dia, kalau dia tidak menyumbangkan satu organ untuk saya nggak hidup hari ini. Tetap saya tidak akan sembah dia. Dan kita tidak akan sembah orang itu. Saudara sekalian, sebaliknya arahkan diri dan sesama untuk menyembah Tuhan. Seperti malaikat ini, jangan berbuat demikian. Aku adalah hamba. Sembahlah Allah. Kita bukan minta disembah. Kita mengingatkan diri dan orang lain, yuk kita sembah Tuhan. Nah ini penting. Garis antara pencipta dan ciptaan tidak bisa dihapus. Sesuka-citanya kita nggak boleh lupa ini. Sebaik-baiknya manusia kepada kita, kita nggak boleh lupa ini. Sebaik-baiknya kita sama manusia nggak boleh lupa ini juga, saudara sekalian. Ya, jadi di dalam ekspresi emosi ada tempatnya dalam Kristenan, tapi nggak boleh lupa garis itu. Ya, kita tahu ada suasana ibadah tertentu yang menonjolkan emosi, tetapi dalam proses menonjolkan emosi, kebablasan. Sehingga garis pencipta sama ciptaan dihapus. Saya lihat ada mobil, di depan rumah nanti ada mobil. Kayak Tuhan kita. Nah, manusia kayak Tuhan begitu ya. Dengan dia berkata jadilah terang adalah terang begitu kan. Nah, dia sudah lupa garis pencipta dan ciptaan. Di dalam suasana ibadah seperti itu mereka tenggelam dalam emosi dan keliru, saudara sekalian ya. Nah, di sini kita belajar dari Yohanes. Yohanes waktu menerima wahyu yang kudus dari Tuhan bisa keliru juga loh. Ya, keliru dan malaikat tegur dia, nggak boleh begitu. Kamu menjerumuskan saya loh. Malaikat sejati harus tolak penyembahan. Yang malaikat tidak tolak penyembahan, itu iblis menyamar seperti malaikat. Waktu disembah dia diam-diam, dia nikmati. Nah, saudara sekalian ya, malaikat benar ketika disembah pasti tegur kita. Ya, nggak boleh begitu. Kita masih sembah Tuhan. Aku sama kamu sama-sama hamba. Saudara sekalian, nah ini yang kita lihat luar biasa ya, pelajaran penting sekali dalam Wahyu 19. Dan kita melihat suatu penglihatan lagi, yaitu aku melihat sorga terbuka, sesungguhnya ada seekor kuda putih, ia yang menungganginya bernama yang setia dan yang benar. Ia menghakimi dan berperang dengan adil. Dan matanya bagaikan nyala api, kepalanya terdapat banyak mahkota, padanya tertulis suatu nama yang tidak diketahui seorang pun, kecuali ia sendiri. Dan ia memakai jubah yang telah dicelup dalam darah dan namanya ialah firman Allah. Saudara, langit terbuka berarti mata jasmani bisa melihat ya. Sekarang kita bicara Yesus yang tidak kelihatan, yang sudah naik ke sorga, bertata di sebelah kanan Bapa, kita beriman. Tapi nanti satu titik iman kita akan menjadi kenyataan. Karena langit terbuka, semua mata memandang. Ya, artinya sikap dan tindakan Tuhan pada titik ini sudah dinyatakan secara open, nggak lagi sembunyi-sembunyi seperti sekarang. Ya, dan Yesus naik kuda putih. Kuda putih di sini artinya siap berperang. Final battle, peperangan akhir, saudara sekalian ya. Nah ini memang saudara mungkin ada pertanyaan. Kan kita pernah bahas juga 4 penunggang kuda, begitu ya. Salah satunya kuda putih. Dan di situ di Wahyu 6, saudara ingat, waktu kita bicara Wahyu 6, itu adalah antikristus. Kuda putih di dalam Wahyu 6 itu raja-raja, ya. Antikristus, raja-raja yang benci Tuhan, begitu kan? Nah, kuda putih di Wahyu 19 ini ayat 11 Yesus penunggangnya, ya.
Nah, artinya ini peperangan rohani. Ini bukan peperangan biasa, saudara-saudara. Karena yang dilawan inilah roh antikristus. Nah, Yesus datang untuk membawa peperangan final yang akan mengakhiri semua peperangan. Saudara perhatikan ini. Bahwa yang memerangi pada akhirnya adalah Tuhan. Tuhan akan create the battle. Ya, kita seringkali berpikir hanya pada satu sisi, iblis berperang lawan Tuhan. Saudara, itu nothing. Karena Tuhan akan menciptakan duel final. Tuhan akan menciptakan final battle, ya. Bawa semua tentaramu, seluruh pasukanmu, kita ketemu. Begitu kan? Tuhan yang tawarkan peperangan, ya. Nah, waktu Yesus memanen gandum, kita baca di ayat pasal 14, saudara sekalian, ya. Ia hanya pakai satu mahkota emas, kan, kalau saudara masih ingat, ya. Sekarang di dalam sini dikatakan mahkotanya banyak. Artinya dalam proses menuju akhir zaman, sudah banyak raja-raja antikristus yang dikalahkan Yesus. Dan Yesus akan menantang mereka untuk peperangan akhir, saudara sekalian, ya. Jadi sebetulnya reketnya iblis dan raja-raja yang dan namanya ialah firman Allah. Nah, saudara sekalian, Yesus datang untuk menang. Kalau kita lihat, ya. Dan kedatangannya ini akan mengubah sejarah selamanya. Jadi dunia nggak akan pernah sama lagi dengan kedatangan Yesus, ya. Karena dia setia, dia benar, dan dia adil. Matanya melihat dengan jelas dan tajamnya. Tidak ada yang tersembunyi. Kita tahu bahwa suatu saat segalanya akan dibuka. Nothing will be hidden. Begitu kan? Dan sebetulnya orang percaya hidup di dalam mata Tuhan. Demikian sekarang ini. Saudara sekalian, lanjut ke ayat 14, kita melihat ada Kristus dan tentara sorga. Ya. Semua pasukan di sorga mengikuti dia, mereka menunggang kuda putih dan memakai lenan halus yang putih bersih. Di sini konteksnya jelas, kuda putih itu positif. Di Wahyu 6 itu negatif, antikristus. Di sini positif, karena pasukan sorga menunggang kuda putih. Ya. Nah, Kristus sebagai panglima, saudara sekalian, bala tentara sorga ikut, yaitu malaikat. Dan orang percaya juga ikut, saudara sekalian, karena disebut kain lenan putih dan bersih. Ya, tadi kan sudah disebutkan sebelumnya kita memakai kain lenan yang putih bersih, begitu kan? Jadi kita juga ikut, ya. Senjata Kristus apa di sini? Ayat yang ke-15, dari mulutnya keluarlah sebilah pedang tajam yang memukul seluruh bangsa. Nah, ini firman Tuhan. Pedang dari mulut dalam Wahyu selalu bicara firman. Ia akan mengembalakan mereka dengan gada besi, memeras dalam anggur, dalam kilangan anggur, yaitu kegeraman murka Allah yang Maha Kuasa. Jadi tidak perlu bantuan siapapun. Senjata Kristus adalah firman, ya. Dia nggak even perlu angkat tangan, dia cuma perlu ngomong, saudara sekalian. Firman, ya, tidak perlu bantuan siapapun. Yang kedua di sini ada gada besi. Gada besi artinya apa? Otoritas dan kehendaknya tidak bisa dilawan. Ya, tidak ada lagi berkata begini. Tapi terserah kamu dah, enggak. Pada titik itu enggak ada terserah, saudara sekalian, ya. Tuhan Yesus memerintah dengan absolut dan mengatakan go ke kanan, ke kanan, ke kiri, ke kiri. Ya, tidak ada lagi orang yang bisa melawan. Dan tentu orang percaya nggak akan melawan. Kita selalu mengikuti dia dengan sukacita. Sejak di bumi ini sampai di kekekalan. Tetapi mereka-mereka yang selama ini melawan Kristus, they have no choice. Ya. Yang akhirnya dikatakan dia memeras atau menginjak anggur. Artinya apa? Anggur ketika diperas warnanya merah-merah begitu, ya. Melambangkan musuh Tuhan punya darah, ya. Dia mengeksekusi murka Allah. Ayat 16. Dan pada jubahnya dan pahanya tertulis suatu nama. Raja segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan. King of kings and Lord of lords. Ini menjadi ekspresi yang kita dengar di pujiannya Handel. Haleluya chorus, ya. King of kings and Lord of lords yang diulang berkali-kali. Ini ekspresi yang sangat-sangat khas, ya, dari Wahyu, saudara sekalian. Artinya apa? Dunia ada raja-raja, dunia ada tuan-tuan, tapi nggak bisa tandingan dengan Tuhan Yesus, ya. Tuhan Yesus King of Kings, ya, and Lord of Lords, saudara sekalian, ya. Jadi di sini kita melihat supremasi, superioritas Tuhan Yesus. Dan bagaimana nasib mereka yang melawan Yesus? Nah, di sini kita masuk ke ayat 17 dan 18. Lalu aku melihat seorang malaikat berdiri di dalam matahari.
Ia berseru dengan suara nyaring kepada semua burung yang terbang di tengah langit, katanya, marilah ke sini dan berkumpullah untuk turut dalam perjamuan Allah, perjamuan yang besar, supaya kamu makan daging semua raja. Nah, dan daging semua panglima, dan daging semua pahlawan, dan daging semua kuda, dan daging semua penunggangnya, dan daging semua orang, baik yang merdeka maupun hamba, kecil maupun besar. Saudara, ada perjamuan lain ya. Perjamuannya ini agak menyedihkan nih ya. Bukan perjamuan pesta kawin anak domba, tapi perjamuan bawa burung nasar, burung-burung karnivora begitu ya. Saudara, burung bangkai kira-kira begitu ya, vulture ya. Makan daging musuh-musuh Tuhan. Ya, ini pesta atas kekalahan musuh-musuh Tuhan. Semua orang yang di luar Kristus akan merasakan penghakiman ini, ya. Dan tidak ada perkecualian, dikatakan baik yang kecil maupun yang besar, ya. Evil itu sudah dikalahkan secara komplit sehingga tidak ada exception. Wah, ada orang yang dalam hidupnya tidak percaya pada Tuhan Yesus, tapi dia sangat baik, begitu kan? Tapi dia tidak mau percaya pada Tuhan Yesus. Maupun dalam hidup ini ada orang yang tidak mau percaya pada Tuhan Yesus dan sangat jahat. Baik mereka yang di mata manusia nampak baik, baik mereka yang di mata manusia nampak jahat, sama-sama tidak percaya, mereka mengalami. Ya, dan ini menggenapi sebetulnya Yehezkiel 39 tentang kekalahan Gog, ya, Gog dan Magog, saudara sekalian ya. Dan dikatakan bagaimana kondisi mayatnya, saudara sekalian, sangat mengenaskan ya, karena mereka tidak dikuburkan, ya, tidak ada penguburan, mereka itu seperti bangkai. Karena dikatakan burung karnivora, begitu ya. Eh, Burung yang terbang di tengah langit itu burung karnivora. Saudara, betapa kontrasnya perjamuan kawin anak domba, ya. Penghakiman Tuhan bersifat total, dan karena itu kita diingatkan terus melekat kepada Kristus. Toh, suatu saat union with Christ, kesatuan kita dengan Kristus akan dikumandangkan secara resmi, ya. Sekarang sih masih tersembunyi, orang melihat dari perbuatan kita, dari tutur kata kita, tetapi belum 100% orang yakin. Tapi suatu saat ini akan dibuat kelihatan, ya. Kelihatan kontras sekali ya antara mereka yang dalam Kristus dan mereka yang di luar Kristus. Dan tiga ayat yang terakhir, saudara sekalian, perang final, tapi singkat nih ya. Dan aku melihat binatang itu dan raja-raja di bumi serta tentara-tentara berkumpul melakukan peperangan melawan penunggang kuda itu dan tentaranya. Huruf besar ya P-nya ya di Alkitab Indonesia. Yesus. Maka tertangkaplah binatang itu bersama-sama dengan dia nabi palsu yang telah mengadakan tanda-tanda di depan matanya. Dengan demikian ia menyesatkan mereka yang telah menerima tanda dari binatang itu dan telah menyembah patungnya. Keduanya dilemparkan hidup-hidup ke dalam lautan api yang menyala-nyala oleh belerang. Semua orang yang dibunuh dengan pedang, yang keluar dari mulut penunggang kuda itu, semua burung kenyang oleh daging mereka. Saudara, kita lihat perkumpulan akhir musuh Kristus. Ada binatang, ada raja-raja di bumi, ada nabi palsu, ya, saudara sekalian ya. Ada tentara, ya, di situ ayat 19 ya. Bersiap berperang melawan Yesus. Mereka percaya pada kuantitas. Ya, tadi kita bicara penting mana kuantitas dan kualitas, begitu ya. Secara kuantitas, jumlah lawan Kristus banyak, saudara sekalian ya. Binatang plus raja-raja plus tentaranya, banyak dong. Banyak sekali. Ya, Yesus dengan malaikat, dengan orang percaya, mungkin nggak sebanding. Ya, mungkin nggak sebanding secara jumlah, begitu ya. Hasilnya, baru saja perang akan dimulai, langsung selesai dengan kekalahan mereka. Jadi mereka begitu siap, ayo kita perang, selesai. Sebetulnya perang akhir ini, itu bukan perang yang seru, saudara sekalian ya. Nah ini orang sampai ke tahap begini, kitab Wahyu baru tahu. Final battle, nah itu very short. Lebih lama perang-perang sebelumnya. Perang final itu sangat singkat. Tidak ada peperangan yang sengit. Kata orang Armageddon, begitu ya. Anak Tuhan akan digini-giniin. Iya, tapi sampai pada satu titik, akhir, nggak ada tandingan. Ya, sama seperti orang baru bermain tinju, 5 detik kepukul perutnya langsung KO. Langsung nggak bisa melanjutkan karena sakit perutnya. Dia nggak bisa bangun. Saudara penonton kecewa. Kalau kita tidak melihatnya demikian ya, karena kita melihat memang bukan tandingan ya. Tetapi peperangan Yesus dengan antikristus terlalu singkat, saudara sekalian ya. Jadi kalau disebut final battle itu nggak pas begitu ya. Mungkin dalam pikiran kita final battle sengit begitu. Sama sekali nggak. Very easy for Jesus. So easy. Sampai kita nggak sempat begitu ya. Mana nggak sempat melawan begitu kan.
binatang ditangkap. Sudah perhatikan ayat 19 ya, udah siap melawan, tertangkaplah binatang bersama-sama dengan dia nabi palsu, begitu kan? Eh, Keduanya dilemparkan ke dalam lautan api. Belum mulai perang udah dilempar ke dalam lautan api, begitu kan ya? Ya pemimpin ditangkap, anak buahnya porak-poranda. Jadi apa kejahatan nabi-nabi palsu? Mereka membuat Sempat putus ya? Atau saya palsu. aja ya? Halo? Iya, suaranya hilang tadi. Tadi sempat hilang, mungkin 30 Tadi detik juga terakhir. begitu. Bisa. Udah Lagi 2 keputus kali tadi. putus. Eh, Sekarang sudah oke. Sekarang udah oke. Mungkin Sudah oke. diulang yang sedikit ekor. Saya perlu matikan beberapa aplikasi saya nih kayaknya ya. Sebentar ya. Thank you, Mas. Iya. Oke. Iya. Semoga tidak lagi ini ya. Tapi layarnya tetap sama ya. Oke. Ya, layar tidak berubah. Cuman Oke. suaranya aja tiba-tiba hilang. Sekarang oke ya. Jadi kita ulang lagi ya. Jadi tidak ada peperangan final. Tidak ada peperangan sengit, saudara sekalian. Binatang ditangkap, nabi palsu langsung ditangkap. Jadi dari ayat 19 ke 20 tuh tanda kutip ya nggak seru. Nggak seru saudara sekalian. Kenapa? Baru mereka mempersiapkan pasukan, sudah ready menyerang, hilang pemimpinnya. Tertangkap binatang dan nabi palsu. Dan nabi palsu disebutkan di sini kejahatannya. Ya, mereka mengadakan tanda-tanda, artinya bikin mujizat yang palsu ya, mujizat untuk menyesatkan orang. Mengatakan antikristus hebat, Mesias, juru selamat ya. Dan mengadakan menyesatkan orang supaya membenci Tuhan, menerima tanda dari binatang, ya, dan mengajak orang menyembah patungnya, ya. Maka antikristus dan nabi palsu, binatang laut, binatang darat, dilemparkan ke dalam lautan api, ya. Saudara, kesalahan mereka adalah bukan cuma mereka melawan Tuhan, mereka menggoda orang melawan Tuhan. Jadi eksekusi penghukuman sudah mulai, begitu peperangan mau mulai. Jadi sudah selesai ya, pemimpinnya sudah dilempar. Yaitu binatang laut, binatang darat, masuk ke neraka. Ini neraka beneran ya. Bukan lagi lubang, bukan lagi apa, penjara. Ini neraka ya. Lautan yang menyala-nyala oleh belerang. Sisanya dibunuh oleh pedang, burung karnivora makan daging mereka, dan yang memenangkan peperangan itu Yesus sendiri. Kita cuman meramaikan, nggak membantu loh saudara sekalian. Jadi kita orang percaya cuman ikut meramaikan bersorak seperti supporter. Sebenarnya Yesus nggak perlu supporting kita, tapi very nice ya untuk kita support ya, karena memang dia adalah panglima kita, dia juru selamat kita selalu berdiri bersama Kristus. Tapi kalau kita melihat di sini, Yesus single-handedly mengalahkan, mengikat, melemparkan. Saudara sekalian, inilah perang akhir. Nggak ada perang akhir, ya, nggak ada peperangan. Baru mau mulai sudah ditangkap. Nah, ini asik yang kita lihat ya. Jadi ini Wahyu 19. Apakah kisah sudah selesai? Belum. Karena di Wahyu 20 kita seolah-olah diajak untuk melihat suatu realita yang berbeda. Ini masuk ke bagian yang paling misterius dan paling penuh pandangan dan paling banyak perdebatan, yaitu kerajaan 1000 tahun. Ya, saudara, aku melihat seorang malaikat turun dari sorga memegang anak kunci jurang maut, suatu rantai besar tangannya. Dia menangkap naga, si ular tua, yaitu iblis dan setan. Dan ia mengikatnya 1000 tahun lamanya. Ia melemparkannya ke dalam jurang maut, menutup jurang maut itu dan memetraikan di atasnya, supaya jangan menyesatkan bangsa-bangsa sebelum masa 1000 tahun itu. Kemudian dia akan dilepaskan untuk sedikit waktu lamanya. Jadi malaikat ini sama dengan memegang kunci jurang maut di Wahyu 9. Rantai ini sih simbolik ya, saudara sekalian ya. Kuasa Allah yang mengikat dan membatasi gerak-gerik iblis. Malaikat menangkap iblis, dikatakan mencengkeram lehernya, ya, dan mengikatnya 1000 tahun, ya, tidak berdaya dia, ya. 1000 tahun ini apa benar 1000 tahun? Kita percaya simbolik, ya, karena dalam Wahyu
hampir semua angka, kecuali 7 gereja, itu simbolik. Bahkan 7 gereja pun ada makna simbolik. Berlaku untuk gereja sepanjang abad. Saudara, penggunaan angka dalam Wahyu mayoritas bersifat simbolik. Termasuk 666. Termasuk 1000 tahun. Jadi 1000 tahun ini apa? Suatu masa tertentu yang Tuhan tetapkan, di mana iblis karena dirantai, terbatas ruang geraknya. Ya. Tetapi ketika 1000 tahun itu berakhir, iblis dilepaskan sebentar. Nah, memang kita bertanya, 1000 tahun itu kapan? Katanya antikristus dan nabi palsu sudah dibuang ke neraka. Lah ini sekarang naganya, begitu kan? Naganya, betul ya? Ular tua, iblisnya, kepalanya, betul saudara sekalian? Kembali kepada perspektif teologi reform, yang mayoritas teolognya memegang pandangan amilenialisme. Kita percaya bahwa pengikatan iblis kapan? Sekarang. Jadi 1000 tahun itu kapan? Sekarang. Dari Yesus naik ke sorga, datang ke dunia, sampai sekarang, sudah 2000 tahun. Berarti 1000 tahun itu simbolik. Tidak mungkin harafiah. Ya. Tapi nanti menuju masa 1000 tahun, yang kita nggak tahu berapa tahun ini, sejarah dunia, berakhir, iblis dilepaskan. Ya. Memang ada pandangan yang keberatan kepada pandangan amilenialisme. Berkata begini, kalau iblis diikat, kenapa kejahatan makin hebat ya? Kita melihat kejahatan makin hebat kok. Banyak orang banyak orang disesatkan, banyak orang tertipu oleh iblis. Masa iya iblis diikat? Salah kali penafsirannya amilenialisme ya. Ada berapa hamba Tuhan mengatakan demikian. Ya. Mungkin bukan begitu artinya. Tetapi saudara sekalian, kalau kita pikir, kalau iblis dilepas, kita nggak bisa hidup loh. Kita jalan ke jalanan bisa dibunuh. Ya. Kita membeli makanan bisa dibunuh. Ya. Tapi di dunia ini, di Indonesia, kita keluar cari makan, nggak apa-apa. Kita pulang pergi nyetir, nggak apa-apa. Meskipun kita bisa dilukai orang, kita nggak dilukai orang tuh. Saya percaya, ya, iblis tidak bisa melakukan banyak hal. Yang pertama, dia tidak bisa menyatukan bangsa-bangsa. Perhatikan, ya. Bangsa-bangsa ini saling bertempur. Rusia, Ukraine, ya. Israel, yang lain, ya, dengan bangsa lain di situ, Timur Tengah. Kemudian kita melihat, ya, Amerika dengan China, begitu kan? China dengan Taiwan, Korea Utara, Korea Selatan. Mana bisa didamaikan? Iblis itu kalau berkuasa, bangsa-bangsa disatukan. Nah, karena bangsa-bangsa ini sekarang saling bertempur, menandakan iblis kuasanya terbatas. Kita percaya itu maksudnya diikat 1000 tahun lamanya. Jadi dia tidak bisa seleluasa dibanding kalau dilepas. Iblis tidak berdaya menghentikan penginjilan. Tetap saja orang tiap hari kirim WA, Yesus mengasihi kamu, jangan putus asa, di balik penderitaanmu ada rencana Tuhan. Itu WA bisa disebarkan dengan bebas sampai hari ini. Iblis bisa apa? Hanya nonton. Saudara sekalian ya. Dan iblis nggak bisa menghentikan penginjilan. Jadi ya, dunia tambah jahat, tetapi nggak berarti iblis itu leluasa sekali. Karena kita mengatakan dia diikat 1000 tahun lamanya. Sekali lagi, ini perspektif reform yang diwakili oleh pandangan amilenialisme. Saudara, kalau ingin tahu lebih dalam, tentu nanti tanya jawab ya. Ini agak sedikit teknis, tetapi di sini saya hanya mengatakan demikian pandangannya. Nah, coba kita lihat naga, begitu ya. Naga itu apa sih sepanjang kitab Wahyu? Di dalam Wahyu dikatakan naga itu mulai di langit ya. Kita ingat Lucifer kan di sorga ya. Nah, dia gagal menghancurkan Kristus dalam first coming. Ingat, melalui Herodes. Dia mau bunuh ya. Gagal. Dia dilempar ke bumi menipu bangsa-bangsa. Kita tahu Lucifer setelah gagal dilempar ke bumi. Begitu kan? Dia dilempar ke jurang maut 1000 tahun lamanya. Begitu kan ya? Dia dibebaskan sebentar saja untuk menipu bangsa-bangsa. Sebentar doang. Ya. Dan dia dilempar ke lautan api untuk disiksa selama-lamanya. Kalau kita melihat gambaran naga ini, saudara sekalian,
kita tidak melihat suatu makhluk yang berkuasa. Dia hebat, tapi dia bukan tandingan Tuhan Yesus. Ya, dia sudah salah ketika dia memberontak lawan Tuhan, sampai ujungnya dia disiksa selama-lamanya. Iblis sudah diikat sejak Yesus lahir, Natal. Ya, saudara bertanya, 1000 tahun mulainya kapan iblis diikat? Waktu Yesus lahir. Perhatikan kata-kata Yesus ini. Tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa roh Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Atau bagaimanakah orang dapat memasuki rumah seorang yang kuat dan merampas harta bendanya apabila tidak diikatnya dahulu orang kuat itu? Sesudah diikatnya, barulah dia dapat merampok rumah itu. Siapa orang kuatnya? Iblis. Ya. Siapa yang datang mengikatnya? Yesus. Yesus berkata, bagaimana dia bisa datang ke dalam dunia, mengambil jiwa-jiwa yang dicengkram oleh iblis, merampas jiwa-jiwa itu, kalau dia tidak ikat iblis lebih dahulu. Sesudah diikatnya, barulah dia bisa merampas jiwa-jiwa yang dicengkram oleh iblis. Maka Yesus berkata, kapan waktunya? Ketika aku mengusir setan dengan kuasa roh Allah, kerajaan Allah sudah datang. Kerajaan Allah datang, iblis diikat. Injil disebarkan, dia nggak berdaya menghentikan. Dia bisa menggoda orang menyiksa, dia bisa menggoda pemerintah untuk menangkap, membunuh, begitu kan? Tapi dia nggak bisa menghentikan penginjilan. Itu namanya iblis diikat. Jadi kita yakin 1000 tahun itu simbolik. Kita yakin 1000 tahun itu sudah mulai ketika Yesus melayani datang ke dalam dunia ini, ya. Ketika dia mengusir setan, bahkan sejak dia lahir, sejak dia lahir, ya. Nah, saat yang sama kita melihat ayat 4 dan 6, lalu aku melihat takhta dan orang-orang yang duduk di atasnya. Sorga ini, ya. Kepada mereka diserahkan kuasa menghakimi. Aku melihat jiwa-jiwa mereka yang dipenggal karena kesaksian tentang Yesus, yang karena firman Allah tidak menyembah binatang itu dan patungnya, tidak menerima tandanya pada dahi. Mereka hidup memerintah sebagai raja bersama Kristus untuk masa 1000 tahun. Jadi pertanyaannya, 1000 tahun itu di mana? Di sorga. Karena penglihatan Yohanes ini di takhta. Ya, berarti ada jiwa-jiwa yang duduk di takhta penghakiman. Ada jiwa-jiwa martir. Ya, dan mereka hidup kembali memerintah sebagai raja bersama Kristus dalam masa 1000 tahun. Ini upah untuk para martir. Dan orang percaya. Kerajaan 1000 tahun berlokasi di sorga. Di mana orang percaya sekarang ini memerintah sementara bersama dengan Kristus sambil menantikan kedatangan Yesus kembali. Saudara, mereka ini semua sudah diselamatkan, ya. Nah, ini disebut dengan kebangkitan yang pertama, ya, ayat yang kelima. Tetapi orang-orang mati yang lain tidak bangkit sebelum berakhir masa yang 1000 tahun itu. Inilah kebangkitan pertama. Apa sih kebangkitan pertama? Lahir baru, ya. Kebangkitan kedua apa? Nanti kita sudah mati, dibangkitkan. Yesus datang kedua kali. Itu kebangkitan kedua. Kebangkitan pertama adalah kebangkitan secara rohani, yaitu lahir baru. Nah, lawannya adalah mati rohani. Kebangkitan tubuh nanti disebutnya kebangkitan yang kedua, ya. Maka orang yang masuk neraka disebutnya mati kedua, second death, ya. Kalau dapat kebangkitan pertama, kematian yang kedua tidak akan berkuasa. Ayat 6. Berbahagia dan kuduslah ia yang mendapat bagian dalam kebangkitan pertama. Kematian yang kedua tidak berkuasa atas mereka. Tapi mereka akan menjadi imam Allah dan Kristus, dan mereka akan memerintah sebagai raja bersama dengan dia 1000 tahun lamanya. Kalau dapat kebangkitan yang pertama, kematian yang kedua, yaitu neraka, tidak berkuasa. Ya. Upah martir adalah pelayanan sebagai imam di sorga. Juga upah kita. Nah, saudara sekalian, iblis dilepaskan sebentar. Setelah masa 1000 tahun dia berakhir, iblis dilepaskan dari penjaranya. Dia akan pergi menyesatkan bangsa-bangsa pada keempat penjuru bumi, yaitu Gog dan Magog, dan mengumpulkan jumlah mereka berperang. Jumlah mereka sama banyaknya dengan pasir di laut. Naiklah mereka ke seluruh dataran bumi, mengepung perkemahan orang kudus dan kota yang dikasih itu, tapi dari langit turunlah api menghanguskan. Lagi-lagi tidak lama perangnya. Saudara, iblis itu betul-betul kenikmatannya cuma sebentar loh, ya.
Dia dilepaskan sebentar. Dia dilepaskan sebentar, saudara sekalian, ya. Kenapa tidak langsung dihukum? Tuhan menetapkan bahwa kedatangan kerajaannya melalui proses take over. Harus ada penguasa lama, harus ada tuan yang lama yang dikalahkan oleh tuan yang baru datang. Baru itu namanya proses kerajaan Allah datang. Perhatikan ini. Tuhan bisa aja menyingkirkan iblis, sudah bersih, baru kerajaan Tuhan datang. Tidak. Tuhan merancangkan kerajaan iblis disingkirkan, kerajaan Tuhan langsung muncul. Jadi memang dalam kedaulatan Tuhan, Tuhan mau kerajaannya datang lewat peperangan yang dimenangkan. Ya. Saudara, yang lama disingkirkan diganti dengan yang baru, ya. Tidak ada vakum, tidak ada masa tenang, tidak ada interupsi. Dari satu kerajaan digantikan kerajaan lainnya. Kerajaan iblis digantikan kerajaan Kristus. Nah, iblis dilepaskan untuk menyesalkan seluruh bangsa. Mengumpulkan pengikut dan tentara melawan Kristus. Saudara, binatang itu darat sama laut sudah nggak ada ya di sini ya. Kalau kita melihat ya. Eh, sudah dilemparkan dalam lautan api, begitu kan? Sekarang tinggal iblis naganya masih mau mengumpulkan bangsa-bangsa. Oke. Mengumpulkan pengikut tentara melawan Kristus. Lagi-lagi peperangannya sangat singkat. Api turun dari sorga, menghanguskan mereka, iblis dan pengikutnya. Nasib mereka akhirnya sama dengan dua binatang dan pengikut mereka. Jadi hukuman Tuhan bersifat sistematis, komprehensif. Dua binatang, darat dan laut, ya, lempar. Iblis dilepaskan, dia kumpulkan bangsa-bangsa, kena api. Dua-duanya dilempar ke lautan api belerang, ya. Dan iblis yang menyesatkan mereka dilemparkan ke dalam lautan api dan belerang, yaitu tempat binatang dan nabi palsu itu, dan mereka disiksa siang dan malam sampai selama-lamanya. Saudara sekalian, ada hukuman yang terakhir, ya. Dikatakan Yesus ada di takhta putih yang besar, ya. Takhta yang begitu besar, tidak ada tempat bagi bumi dan langit. Perhatikan. Lalu aku melihat suatu takhta putih yang besar, dan dia yang duduk di atasnya, dari hadapannya lenyaplah bumi dan langit, dan tidak ditemukan tempatnya. Jadi nanti kehadiran Kristus itu betul-betul mendominasi realita. Nggak ada orang bisa menghindari penghakiman Kristus, ya. Yesus sang hakim menguasai semuanya, ya. Langit bumi yang lama berlalu digantikan dengan langit dan bumi yang baru. Semua akan dibangkitkan untuk dihakimi. Perhatikan. Ayat 12. Aku melihat orang mati, besar dan kecil, berdiri di depan takhta itu, dibuka semua kitab, dibuka kitab yang lain, kitab kehidupan. Orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka, berdasarkan apa yang tertulis dalam kitab itu. Maka maut, ada dua kitab ya, saudara sekalian ya. Satu, catatan perbuatan orang. Ya. Jadi nggak ada yang terkecuali ya. Semuanya dicatat ya. Bohongnya kapan, malesnya kapan ya. Kemudian motivasi yang nggak benar kapan. Yang mati di laut juga diadili. Begitu ya. Kerajaan maut menyerahkan orang mati yang di dalamnya. Ya, jadi maut dan dimanapun saja ya. Laut menyerahkan orang-orang mati. Jadi nggak ada yang tersembunyi nih, saudara sekalian. Lalu maut, kerajaan maut dilemparkan ke dalam lautan api. Itu kematian yang kedua, lautan api. Dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis dalam kitab kehidupan dilemparkan dalam lautan api. Nah, yang kedua, ada kitab kehidupan. Hanya orang yang sudah diselamatkan namanya tertulis dalam kitab kehidupan. Maka kita nggak dihakimi. Seperti mereka, ya. Perbuatan kita dihakimi, tapi sudah dibasuh oleh darah Yesus, jadi untuk hitung upah. Semua orang akan menghadapi pengadilan akhir, dan akhirnya orang fasik akan dihukum kekal. Saudara sekalian ya, ini dilemparkan ke dalam lautan api. Kalau kita lihat, perhatikan ayat yang ke-14 ya. Maut dan kerajaan maut dilemparkan ke dalam lautan api. Itu kematian yang kedua, lautan api. Saudara, maut dan Hades itu seperti evil kembar ya. Jadi kita orang manusia tuh takut mati ya. Lalu kita juga takut bayangkan dunia orang mati. Oh, jangan takut saudara sekalian ya. Suatu saat kematian dan dunia orang mati dilempar ke neraka. Iblis, dua binatang,
pengikutnya komplit sudah dihukum, begitu ya. Musuh terakhir itu apa? Musuh terakhir itu maut. Ya. Hai maut, di manakah sengatmu? Paulus mengatakan musuh terakhir yang dikalahkan adalah maut. 1 Korintus 15 ayat 26. Maka yang terakhir dilemparkan ke neraka adalah maut. Maka orang percaya mana bisa mati lagi? Orang mautnya sudah dilemparkan. Kita di dunia masih takluk pada maut. Kita bisa mati. Tapi pada titik di mana maut dilempar ke dalam neraka, siapa yang bisa mati lagi, saudara sekalian? Ya. Jadi kita nggak akan mati selama-lamanya. Kita akan hidup kekal. Dan mereka yang tidak tercantum dalam kitab kehidupan dilemparkan dalam lautan api. Mereka sudah mati, sekarang dibangkitkan, diberi tubuh sementara, hingga persidangan akhir, penghakiman akhir, setelah penghakiman, mati lagi. Bukan mati ke dalam kubur, unconscious, nggak sadar, tapi conscious dilempar ke dalam lautan api. Saudara sekalian, inilah gambaran perbedaan nasib akhir orang percaya yang join ke perjamuan kawin anak domba dengan mereka yang menolak Kristus yang akan dihukum sampai selama-lamanya. Biarlah ini boleh menjadi penghiburan bagi kita, ya. Kita jangan lupa memberitakan Injil, bersaksi, dan terus ya menarik jiwa-jiwa kembali kepada Tuhan. Saat yang sama jangan putus asa dan menjadi lemah apapun keadaan kita. Oke, saya kira sampai di sini untuk sharing materi Wahyu 19 dan 20 ya. Saya kembalikan kepada Pak Michael untuk sesi tanya jawab. Silakan.